Oke, selamat pagi. Sekarang kita jumpa lagi di eh, pertemuan setelah atau materi setelah UTS ya. Materinya sekarang kita masuk ke 3 dimensi programnya, yaitu yang kita pakai SketchUp ya. Nah, di contoh kali ini SketchUp kita akan belajar membuat eh, ruangan ya, tapi base-nya dari denah yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kalau di minggu lalu kalian udah bikin gambar kerja dari studio merancang, ya, gambar denah, gambar layout ya. Nah, itu nanti kita pakai gambar denah dan layoutnya ke SketchUp. Kita bikin ruangan di SketchUp-nya. Ya. Nah, untuk di SketchUp yang saya pakai di sini saya pakai yang 2019 gitu ya. Kurang lebih antara versinya dari interface nggak banyak perubahan ya. Dari apa fungsinya masih sama. Ya. Nah, nanti kalau pada saat buat yang pertama baru masuk SketchUp ya, biasanya di sini nanti kita disuruh untuk milih template, mau pakai template yang mana gitu ya. Ada arsitektural, di sini ada satuannya, ada yang pakai sentimeter, ada yang milimeter, ada yang inci gitu ya. Biasanya pakai yang arsitektural, mau pakai milimeter boleh, tapi di sini saya coba pakai yang sentimeter. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk toolbar, ya di sini ada toolbar yang di atas, ada yang di kiri, sama menu di sebelah kanan ya. Begini tampilan dari SketchUp. Nah, untuk toolbarnya sendiri, kalau yang baru pertama kali pakai SketchUp, ada yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang nggak sama. Di saya lebih banyak ya toolbar-toolbarnya. Itu bisa lihat di view, ya klik view, lalu di sini ada toolbar. Ya. Nah, di sini di bagian toolbar ada macam-macam gitu yang bisa di checklist ya. Ini kebetulan yang saya pakai, ini yang saya checklist gitu ya. Biasanya ini adalah toolset ya. Ada, nanti bisa dicoba ya. Diklik satu-satu kira-kira apa. Nah, setelah kita punya satu file ini ya, seperti biasa kita save dulu ya. Walaupun kalau di SketchUp nanti ada backup ya, tapi untuk jaga-jaga supaya backupnya nanti nggak kecampur dengan file-file yang lain karena belum ada nama biasanya default gitu ya. Kita namain aja di sini ya. Ini buat 2020. Arahin lagi. Nah, ini patokannya misalkan saya lupa nih panjangnya berapa gitu ya. Kita tinggal arahin kursornya sampai ke sumbunya ya. Kalau di kalian mungkin antara warna merah atau warna hijau gitu ya, tergantung tadi posisinya. Antara dua itu, yang pasti bukan warna biru ya, hijau atau merah. Kalau udah tahan shift ya, supaya dia ngelok ya posisinya. Lalu kita cari panduan kosen bagian luarnya lagi. Misalkan di sini kita tinggal klik di bagian yang kita menjadikan acuan ya, ke kiri. Kita cek ada sesuai, tarik garis ke bawah. Kalau memastikan ini udah jadi satu bidang sendiri atau belum, kita tinggal klik aja ya, select. Kalau dia ke selectnya semua, berarti ini garisnya ada yang belum nyambung ya, atau belum belum apa belum ketemu ya, seperti itu. Lalu kita pakai push pull. Nah, saat push pull di sini kalau waktu kita geser ya mouse-nya, bisa kita majuin ke depan, mundurin ke belakang, dan saat mundur ke belakang ini ada keterangan offset limited to minus 15 cm ya. Artinya dia nggak bisa didorong lebih ke belakang. Dia mentok hanya di sini. Kita klik aja ya.
sampai pilihan yang on face atau sampai tadi ketemu offset ya, klik. Nah, dia akan jadi lubang ya. Nah, kalau tadi belum jadi lubang ya, atau kita bisa ketik di sini misalkan 14, ini nggak jadi lubang ya, karena masih ada jarak. Kalau mau jadi lubang kita arahin lagi. Nah, terkadang pada saat kita offset itu dia nggak jadi lubang, tapi ada satu bidang gitu ya, seperti ini misalnya. Nah, jadi seperti ini. Padahal kita tadi waktu push pull udah sampai ketemu ya. Kalau seperti ini bisa kita delete aja ya, mau delete bidangnya atau delete garis yang di bawahnya. Lalu cek lagi di sini bidangnya ikut hilang nggak ya, kadang-kadang suka ada yang hilang. Kalau seperti ini hilang, kita tinggal bikin line aja. Kalau kita bikin line dimanapun gitu ya, di sepanjang bidang yang keputus ini dia akan ketutup. Tapi kalau misalkan kita begitu bikin line yang ketutup semuanya lagi, termasuk yang bagian lubang ketutup, berarti tadi garisnya ada yang belum ketemu ya, ujung-ujungnya biasanya. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk bikin ngelubangin dulu ya. Kita bikin lubangnya dulu. Kita keluar dari grup, klik di mana aja di luar garis putus-putusnya tadi. Nah, sekarang baru kita bikin objeknya. Ya. Di sini saya mau tambahin dulu untuk lantainya ya. Masuk ke grouping lantai, pakai line, kita bikin garis, lalu pakai push pull. Ya, arahin ke bagian dinding ya. Klik. Kita maju. Nah, ini kan ketutup ya gambar kusennya. Nah, untuk bikin kusen itu nanti kita pakai fitur follow me. Jadi kita bikin sebuah bidang dulu, lalu nanti bikin garis acuan. Bisa kita rotate view-nya ya, pakai klik tengah bagian bawah. Nah, di sini untuk bikin kusen, dia kan di sisi sebelah kiri, atas, kanan, profilnya akan sama gitu ya. Ada coakannya, dia akan sama. Jadi kita akan pakai fitur follow me supaya lebih cepat. Pertama kita tracing dulu bentuk kusennya, pakai line ya. Oke. Kita cek udah ketutup belum. Nah, kalau ada dot seperti ini berarti udah ketutup. Lalu kita select ya, klik 2 kali, kita pakai move ya. Nah, move ini kalau kita klik di mana aja bisa ya, atau kita klik di bagian salah satu ujungnya ya, terus kita rotate ya, jangan dulu diklik apa-apa ya, tadi cuma klik sekali, lalu klik tengah ya untuk merotate view-nya. Nah, kita arahin ke atas. Nah, waktu kita pindahin posisinya itu juga sama, ada garis putus-putus. Kalau merah dia berarti di red axis tadi ya, green axis, lalu ada lagi blue axis ya ini. Kalau nggak yakin, kita bisa klik di keyboardnya tanda panah ke atas ya, sampai kita arahin ke bidang lantai, klik, dia akan berpindah ya. Nah, untuk fitur follow me ini, dia keterangannya di situ follow a path ya, with a selected face. Face-nya udah, bidangnya. Sekarang kita bikin path-nya atau jalurnya. Ya, kita pakai line. Kita klik di bagian luar ya di sini, karena kan mau rata dinding luar. Jadi pilih salah satu ya, mau di yang bagian dalam atau bagian luar bebas. Klik yang point, zoom out, klik atas ya di keyboardnya, biar sesuai sumbunya kita arahin ya sampai ke bagian atas, atau mau diketik juga boleh ya. Misalnya kusennya nggak sampai atas, ada jarak ya. Kalau mau sampai atas juga boleh. Lalu
Kita rotate dulu view-nya. Kita klik kanan ya, atau kiri, tergantung tadi ya posisinya. Arahkan lagi, lalu terakhir ke bawah. Nah, nanti itu yang kita bikin di sisi kiri, atas, dan kanan itu jadi path-nya, jadi jalurnya. Setelah itu kita select dulu ya, sekali, klik sekali di bidangnya, lalu pilih follow me, atau klik 2 kali ya. Kalau nggak keklik bisa langsung aja follow me, nanti dia kita pilih dulu bidangnya, misalkan ini bidangnya, kita klik 1 kali ya. Nah, terus kita arahkan ya. Pada saat kita arahkan nanti garis panduannya akan berubah jadi warna merah. Kita arahin gitu ya, ditelusurin pakai mouse-nya, kita rotate. Nah, kalau belum mau pindah, coba di zoom lagi ya. Nah, ini kalau zoomnya saya di bagian bidang putih yang nggak ada objeknya, jadinya kemana-mana ya. Tapi kalau ada bidangnya, ya nggak akan kemana-mana, zoom in zoom out nya. Kita arahin terus, lalu putar, kita tracking pakai mouse ya garisnya. Nah, kalau sudah, tinggal klik kiri. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, di beberapa kasus ini ada yang bidangnya jadi ini ya, warnanya biru. Jadi kalau di SketchUp itu kalau kita bikin bidang, nah kadang warnanya biru ya, atau dari sisi baliknya warna putih. Kalau di SketchUp-nya sendiri ini nggak masalah gitu ya. Cuman nanti pengalaman yang saya pernah kejadian itu biasanya dari SketchUp saya kan pakai di 3D Max untuk render dan ngelengkapin atau nanti bikin objek-objek yang nggak agak rumit dibikin di SketchUp gitu ya. Nah, itu kalau yang bidangnya biru ya, itu nanti dia nggak akan kebaca di 3D Max-nya, bolong. Jadi hanya kebacanya garis pinggirnya aja. Dan kalau di SketchUp sebetulnya ini nunjukin untuk sisi bagian dalam. Caranya kalau nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini kan ada beberapa bidangnya banyak ya. Kalau kita klik satu-satu bisa aja, tapi butuh waktu lama gitu ya. Kita pakai select di sini, kita klik, terus untuk objek yang lainnya kita tahan kontrol ya. Kita select satu-satu. Cuma nanti pada saat select bisa select bidang, bisa juga ke select garis. Yang gampang kita klik 3 kali di objeknya, klik kanan, reverse faces ya. Nah, dia jadi warna putih. Nah, setelah ini jangan lupa ini di group ya. Nah, antara kusen sama daun pintu itu juga dibikin grup yang terpisah ya. Nah, sekarang kita membuat pintu ya. Kita bisa bikin pakai rectangle. Karena ini pintunya double, kita bikin dulu di sini ya. Mau kita bikin denahnya dari bawah, kita push pull ke atas boleh, mau dari depan di push pull ke belakang juga boleh. Di sini saya ke endpoint, lalu arahin lagi ke kusen bagian sisi atas sampai ketemu di sini keterangannya midpoint. Ya. Nanti jadi bidang seperti ini. Kita pakai push pull, tadi ketebalannya di sini 4 cm ya, bisa ketik 4 enter. Nah, misalkan ini adalah pintu kaca ya, berarti di tengahnya kita harus bikin bolongnya dulu. Bikin bolong bisa kayak tadi gitu ya, kita bikin manual, misalkan ketebalannya 8 cm, kita cari ini 8 cm berapa gitu ya. Cuma nanti kalau koma-komaan jadinya repot. Nah, kalau semua sisinya itu sama ya, kita bisa pakai offset. Nah, kita select dulu bidangnya, klik offset. Nah, di sini kita mau
patokannya sisi bagian mana nih ya, karena sama semua bebas ya, mau di mana aja. Yang penting dia kursornya di bagian ujungnya ada kotak warna merah ya. Kita klik kiri sekali ya, lalu arahkan mouse-nya di sini ya, bisa lebih besar dari objeknya ya, atau lebih kecil. Karena ini kita mau ngelubangin, kita bikin yang lebih kecil ya. Di sebelah kanan bawah ada keterangan distance di situ. Itu untuk ngasih keterangan jaraknya berapa sih dari objek yang mau kita offset ya. Misalkan tadi 8 cm, kita tinggal klik atau kita tinggal pencet angka 8 di keyboard, enter. Nah, ini jadi kelihatan, jadi ada 2 bidang di sini ya. Baru kita pakai push pull. Nah, saat push pull ini kan keseleknya bagian luar. Kalau kita langsung push pull, nah dia akan bagian luarnya ya. Bisa dipencet escape, baru kita push pull. Pilih yang bagian dalam. Klik sekali, geser sampai ketemu keterangan on face, klik lagi, dia akan bolong ya. Setelah ini jangan lupa di grup. Biasanya dia bikin seperti ini aja cukup ya, tapi kalau di saya kadang-kadang supaya nanti di render untuk 3D Max ini antara kusen dan daun pintu dia kan ada garis ya di SketchUp, tapi karena dia objeknya nempel di 3D Max itu, kalau di render nanti dia nggak akan ada garis antara kusen sama daun pintu, dia akan jadi satu aja gitu ya. Tapi kalau hanya untuk presentasi di SketchUp seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau realnya kan antara daun pintu sama kusen pasti ada jarak ya. Itu di 3D Max biasanya karena nanti mau saya pakai render di 3D Max, biasanya saya kasih jarak. Pakai offset lagi. Biasanya saya kasih jarak 0,3 ya. Cek lagi. Nah, ini contohnya tadi. Dia begitu di offset, terus kita pakai push pull, bidangnya hilang. Kita tinggal tracing aja pakai line, boleh di mana aja. Nah, pada saat kita tutup pakai line, jadinya seperti ini. Yang objek tadi harusnya bolong jadi ketutup lagi, gitu ya. Kita tinggal cek, klik ya. Ini jadi satu bidang. Kita tinggal bikin line lagi di bagian jendelanya aja. Nah, kita select, delete. Seperti itu ya. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin jendela ya. Pakai rectangle lagi. Kita bikin ketebalannya pakai push pull 0,8.